Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri yang tertukar, episode 23. Ira, seseorang pasti telah mengatur semua ini dengan sengaja. Siapa orangnya? Beraninya dia mencoba membuat pertemananku dengan Leo berubah menjadi buruk. Mungkin kali ini dilakukan oleh musuh di dunia bisnis. Ini tidak mungkin, tidak akan ada pengaruhnya pada bisnis kami. Dengan menyebarkan skandal ini, atau apakah ada maksud tersembunyi lainnya? Aku harus mencari orang untuk mencari kebenarannya, ujar Vito. Di perusahaan Boy, bagaimana bisa Ira bersama dengan Leo? Mungkinkah Vito mencampakkan Ira dan Ira sangat sedih lalu mengambil kesempatan ini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Ira menyukai Leo. Vito, karena kau tidak menginginkan Ira lagi, aku harus membawanya kembali kepadaku. Dia hanya bisa menjadi milikku, ujar Boy juga membaca skandal tentang Ira dan Leo. Di rumah Vito, Ira sedang merajut. Aku akhirnya selesai menjahit syal untuk Tuan Leo. Setelah membalas budi padanya, lebih baik aku tidak bertemu lagi dengannya. Sekarang aku telah menyebabkan masalah besar untuk Vito dan Leo. Tidak heran jika dia sangat marah dan aku harus minta maaf padanya setelah dia kembali. Sepertinya Vito akan pulang nanti. Aku akan menyelesaikan jahitan untuknya dan juga memasak untuk makan malamnya. Ira, kau tidak boleh tidur. Semangat dan selesaikan syalnya, dan kau juga harus memasak. Ira pun melanjutkan merajutnya. 1 jam kemudian, aku pulang. Kemacetan sungguh mengerikan dalam perjalanan pulang tadi. Ira, kau sudah memasak? Biasanya dia akan membukakan pintu secara langsung ketika dia mendengar suara mobilku. Mengapa hari ini tidak ada suara? Ujar Vito masuk ke dalam rumah dan melihat Ira yang ketiduran di sofa dengan masih merajut. Jadi dia tertidur. Sepertinya dia tertidur sangat nyenyak. Tidak ada reaksi apapun. Dasar tukang tidur. Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu, ujar Vito berbisik ke telinga Ira. Dan Ira pun terbangun. Kau membuatku takut. Apa yang kau lakukan? Tanya Ira. Suamimu ini baru aja pulang dari bekerja keras dan istrinya tidur nyenyak di rumah. Jadi menurutmu apa yang harus kulakukan? Ujar Vito bertingkah serius dan pura-pura marah. Aku minta maaf, aku tidak sengaja tertidur dan aku akan pergi memasak sekarang, oke? Ira merasa bersalah padaku dan dia terlihat sangat lucu. Dia berusaha sangat keras untuk membela diri. Aku tidak mau makan, aku mau mandi dulu. Persiapkan pakaian untukku, ujar Vito. Baiklah, Ira pun menyiapkan semua pakaian santai Vito. Selama aku mengakui bahwa aku menyukainya, kenapa aku sedikit takut untuk menatap matanya? Gumam Vito salah tingkah. Kenapa Vito bertingkah sangat aneh malam ini? Tapi dia belum membicarakan mengenai skandal itu. Jadi mungkin semuanya baik-baik aja. 10 menit kemudian, di dalam kamar mandi. Dia pasti sangat lelah hari ini. Bagaimana dengan sedikit minyak mawar untuk menenangkan sarafnya? Dengan bersikap baik adalah cara untuk menebusnya. Lagi pula akulah yang secara tidak sengaja menciptakan skandal itu. Jadi Tuan Leo sepertinya sudah menelponnya. Dia sangat marah ketika dia pergi tadi pagi. Tapi dia tampak jauh lebih bahagia setelah dia pulang bekerja, ujar Ira merasa sedikit lega. Ira, aku akhirnya mengerti semuanya.
Hari ini setelah melihat fotomu dengan Leo pergi bersama, akhirnya aku tahu jika aku menyukaimu, sangat menyukaimu. Kau milikku dan tidak ada yang bisa merebutmu dariku, bahkan sahabatku sendiri, ujar Vito mencium Ira. Ciuman ini begitu lembut dan sangat berbeda dari sebelumnya. Vito hari ini sangat berbeda dari biasanya. Kenapa dia tiba-tiba begitu baik padaku? Apa Tuan Leo mengatakan sesuatu? Hati-hati, ini sangat memalukan. Bagaimana aku terganggu dan jatuh ke bak mandi di tengah ciuman? Apa yang harus aku lakukan? Vito pasti akan marah. Dan Ira dan Vito pun jatuh ke dalam bathtub. Ira, apa kau baik-baik aja? Kenapa kau begitu ceroboh? Hah? Dia tidak marah dan malah bertanya apakah aku terluka. Apa yang salah dengannya hari ini? Kenapa dia berubah kepribadiannya? Kenapa aku selalu memikirkan banyak hal sekaligus? Dia begitu baik padaku dan aku merasa sedikit tidak nyaman. Oh tidak, ini membingungkan sekali dan kami berdua menjadi basah. Ira, kau sangat wangi. Aku sangat menyukainya. Aku menyukaimu Ira, sungguh sangat-sangat menyukaimu. Apa yang dia katakan? Dia menyukainya. Apa maksudnya? Dia menyukai wangi mawar ini atau apa? Hampir aja aku berpikir kalau dia menyukaiku. Dan yang dia maksud adalah aku. Ira tampaknya semakin bingung dengan perubahan Vito yang sangat drastis. Vito, tolong jangan. Kita ini sedang di dalam bak mandi. Kita belum pernah mencoba melakukannya di bak mandi. Kenapa? Apa kau tidak suka? Aku suka itu, tapi tolong lembutlah, ujar Ira merasa jantungnya seakan-akan meledak karena bahagia. Keesokan harinya, di pagi yang tenang, Vito sarapan dengan makanan yang sudah kusiapkan untuknya dan aku merajut syal di sampingnya. Terasa begitu damai sampai kebahagiaan di hatiku meluap-luap. Inilah rumah yang selalu aku harapkan. Aku sudah selesai makan dan aku akan berangkat bekerja. Hehehe. Oh iya, aku lupa. Terima kasih. Kalau kamu tidak mengingatkannya, aku pasti sudah lupa, ujar Vito. Kenapa harus berterima kasih? Berangkatlah, ujar Ira. Ira, kau sangat lucu, ujar Vito mencium kening Ira. Aku berangkat ya. Iya, hati-hati. Ini seperti di TV drama romantis. Sang suami mencium istrinya sebelum berangkat bekerja. Vito melakukannya denganku. Aku bersemangat sekarang. Aku akan berusaha untuk menyelesaikannya, ujar Ira sangat bahagia. Suara bel rumah pun berbunyi berkali-kali. Suara bel berbunyi itu, kenapa ribut sekali? Tidak bisa aku tidur sebentar. Suara bel pintu. Kenapa aku ketiduran lagi? Dasar tukang tidur. Langsung tidur begitu mulai merajut. Iya, tunggu sebentar. Iya, ada apa? Ujar Ira membuka pintu. Anak sialan ini jelas-jelas berada di rumah tapi menolak untuk membuka pintu. Apa kamu sudah begitu kuat untuk terbang sendiri, ujar Tante Ira. Jangan panggil dia anak sialan. Ira itu anak baik. Mungkin dia memang tidak di rumah, ujar ayah Ira. Bagus, bela aja terus. Jadi kenapa kalau dia keponakan aku? Bukannya keluarga besar kita menginginkan anak laki-laki awalnya, tapi malah mendapatkan perempuan. Meskipun benar katamu Ira bukan laki-laki, tapi dia anak aku. Dan aku mempunyai anak laki-laki yang terakhir. Tidak bisakah kau bersikap lebih baik padanya? Aku sudah puas dengan putriku Maudi. Dia bisa meneruskan perusahaan, tidak seperti anakmu. Semuanya tidak dapat diandalkan, ujar Tante Ira, kakak dari ayah Ira. Pelankan suaramu, dan Ira pun membuka pintu. Ayah, Tante, kenapa kalian di sini? Mereka tidak pernah mengunjungiku sejak hari pernikahan. Kenapa tiba-tiba mereka di sini? Mungkinkah Kak Tasya sudah kembali?
Anak sialan, kemana aja kau dari tadi? Aku sudah menunggu sangat lama dan kau baru membuka pintu sekarang, ujar Tante Ira mendorong Ira. Tante, aku tidak melakukan apapun, aku tertidur tadi. Tidur, kau tidur di tengah hari begini? Alasan aja. Cepat, persilahkan aku dan ayahmu masuk. Kakiku kram karena berdiri terlalu lama. Kau membuatku lelah. Maaf tante, aku tidak bermaksud membuatmu menunggu lama. Sejak kecil tante memang tidak suka dan tidak mencintai aku. Beda dengan Kak Tasya. Jadinya aku benar-benar tidak suka dengan kelakuannya. Kenapa aku tidak bisa membuatnya menyukaiku meskipun hanya sekali, gumam Ira. Ayah, tante, silakan diminum tehnya. Apa ini? Sangat menjijikkan. Itu buatan aku sendiri tante, dan itu adalah daun teh yang dicampur sendiri. Apa kau tidak suka tante? Cuih, gak enak. Tante Ira meludah. Kenapa? Apakah ini terlalu menjijikkan? Sudah kukatakan sebelumnya, jangan bermain-main dengan teh murah ini. Kalau kau ingin membuat teh, gunakanlah teh Inggris. Kau begitu bodoh sampai aku tidak bisa mengajarimu dengan baik. Tidak bisakah kau santai sedikit? Ini khusus dibuat oleh keponakanku sendiri. Kau diam aja, dia hanya putri darimu. Aku sedang berusaha mengajarinya bagaimana cara menjadi nyonya kelas atas agar dia tidak mempermalukan kita. Meskipun rasanya tidak enak tante, kau tidak harus meludahkannya di hadapanku. Wah, benar. Kau sudah menjadi Nyonya Vito dengan sayap yang lebar dan sekarang kau berani melawanku. Iya, kalau bukan kami yang menikahkanmu pada keluarga Vito, bagaimana kau bisa menikmati rumah semewah ini? Ujar Tante Ira menampar Ira. Kenapa kau meluapkan kemarahanmu di mana saja? Kau hanya keponakanku. Kau putri adikku. Kalau kau mau memberikanmu pelajaran, maka aku bisa. Kalau bukan karena tante menikahkanku pada keluarga Vito, mungkin aku masih bisa hidup dengan ibu dan ayahku dan bekerja, belajar seperti yang ku mau dan tidak seperti burung dalam sangkar yang hanya diam di rumah. Meskipun aku mencintai Vito, tapi aku bisa mendapatkan cintanya dengan usahaku sendiri dan bukan dipaksa. Dan aku pasti mencintainya, tidak dengan cara yang menyedihkan. Dia sangat merusak pemandangan. Berikan barang-barang itu padanya, ayo kita pergi, ujar Tante Ira. Putriku, jangan menyalahkan tantemu, jangan dengarkan dia. Dia memang seperti itu. Maafkan ayah karena tidak bisa membelamu. Karena ibumu masih membutuhkan uang dari tantemu untuk biaya pengobatan. Hari ini Vito menelpon dan meminta kami memberikan kartu ID dan kartu ATM-mu. Maafkan ayah sayang. Tidak apa-apa ayah, Ira sudah mengenal tante. Dia memang seperti itu. Tapi sejak kapan ibu mendapatkan biaya itu? Sudah agak lama, jadi jangan marah ya sayang. Ayah hanya ingin memberikan ini kepadamu. Kau sebagai putri dari keluarga Sanjaya harus lebih memperhatikan keluarga Sanjaya. Kami harus pergi. Bagaimanapun dia tetaplah tanteku. Dia membantu ayah mengobati ibu dan dia juga telah membantu perusahaan Sanjaya. Tapi kalau aku meminta bantuan Vito, itu tidak mungkin karena kita baru saja berbaikan. Nanti aja deh aku pikirkan. Ira pun masuk kembali ke rumah. Ira kembali duduk di sofa untuk merajut. Tapi kenapa Vito memanggil mereka dan meminta mereka mengembalikan kartu identitas dan bankku? Sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkannya. Di kantor Vito, tantemu sangat sombong dan juga tegas. Dia tidak menyukaimu sama sekali dan ayahmu seorang yang pengecut. Dan juga pernah dia bilang kalau kamu peduli dengan keluarga Sanjaya. Mereka tidak tahu pengorbanan kamu terhadap keluarga mereka, ujar Vito melihat semua kejadian yang baru dialami Ira dari CCTV yang dia pasang. Wanita ini
Jadi dia hanya berdiri di sana menunggu untuk ditampar oleh tantenya. Dia benar-benar mempunyai nyali. Kau berani datang ke rumahku dan memukul wanitaku. Sudah saatnya untuk kau menerima pelajaran dariku. Ira pasti sangat sedih sekarang. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kantor. Bagaimana caraku menghiburnya ya? Nah, aku mempunyai ide. Bersambung.